Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuarinda Meli Anindya. Nah, kemarin kita kan sudah membahas sedikit tentang sejarah toksikologi dan ruang lingkup toksikologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang asas-asas umum toksikologi. Selamat mendengarkan teman-teman. Nah, asas-asas umum toksikologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik adalah keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Kondisi efek toksik akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerja. Yang kedua yaitu mekanisme efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui 2 cara. Yang pertama itu toksik intrasel atau toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua, toksik ekstrasel atau toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasarannya. Yang ketiga yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia fungsional atau struktural yang terjadi di dalam tubuh. Misal, perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Yang keempat yaitu sifat efek toksik. Ada 2 jenis sifat efek toksik, yaitu yang pertama reversible atau terbalikan, dan yang kedua irreversible atau tak terbalikan. Efek toksik terbalikan atau reversible ini, efek toksik akan cepat kembali normal, sedangkan efek toksik tak terbalikan atau irreversible itu, efek toksiknya bersifat permanen. Nah, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Subkronis Kombinasi Ekstrak Kedelai dan Daun Jati Belanda terhadap Hematologi Tikus Wistar yang ditulis oleh Meilina Hidayat, Sijani Prahastuti, S. Herolita Dewi, Dewi Savitri, Siti Farah, dan Adrianus A. Somarji. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keamanan dan efek toksik subkronis dari pemberian kombinasi EEKD atau ekstrak etanol biji kedelai detam 1 dan EEJB atau ekstrak etanol jati Belanda terhadap hematologi tikus wistar setelah diberi perlakuan selama 90 hari. Menurut Priyanto 2009, uji toksisitas subkronis adalah uji ketoksikan suatu senyawa yang diberikan dengan dosis berulang pada hewan uji tertentu selama kurang dari 3 bulan. Uji toksisitas subkronis dilakukan untuk mengevaluasi efek senyawa diberikan kepada hewan uji secara berulang-ulang. Pada jurnal ini, parameter yang diukur adalah kadar leukosit hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin atau MCH, mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC, perhitungan serapan darah atau mean corpuscular volume atau MCV, hematokrit atau HT, jumlah sel eritrosit atau red blood cell atau RBC, dan trombosit. Nah, selanjutnya ada metode uji toksisitas. Metode uji toksisitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, uji toksisitas yang dirancang untuk mengevaluasi seluruh efek umum suatu senyawa, dan yang kedua secara rinci toksisitas spesifik. Penelitian ini difokuskan pada toksisitas spesifik, yaitu aspek hematologi. Pengujian hematologi diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosis dan memantau toksisitas yang terjadi pada hewan uji. Nah, ini ada rata kadar hematologi tikus wistar jantan setelah perlakuan 90 hari dan 120 hari. Hasil pemeriksaan hematologi tikus wistar jantan setelah pemberian perlakuan selama 90 hari, ternyata semua parameter hematologi
hemoglobin, MCHC, eritrosit, MCV, hematokrit, granulosit, kecuali leukosit atau WBC menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol P lebih dari 0,005. Yang menunjukkan perbedaan signifikan secara statistika adalah leukosit. Kadar leukosit yang paling tinggi didapat pada kelompok kontrol satelit. Hal ini tidak mempengaruhi kesimpulan hasil. Diasumsikan bahwa pemberian bahan uji tidak mempengaruhi kadar hematologi tikus wistar jantan. Selanjutnya, ada rata kadar hematologi tikus wistar betina setelah perlakuan 90 hari dan 120 hari. Hasil pemeriksaan hematologi tikus wistar betina setelah perlakuan selama 90 hari, ternyata leukosit atau WBC, hemoglobin, MCHC, eritrosit, MCV, hematokrit tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kelompok kontrol. Yang menunjukkan perbedaan signifikan secara statistika adalah MCH dan trombosit. Kadar MCH dan trombosit kelompok dosis tengah lebih rendah dan berbeda signifikan dengan kelompok kontrol. Nah, kombinasi ekstrak etanol kedelai detam 1 dan ekstrak etanol jati Belanda yang digunakan dalam penelitian ini mengandung kadar tanin yang cukup tinggi, 5,9. Pada hasil MCH tikus betina didapat hasil terendah pada kelompok dosis tengah, yaitu 16,04 kurang lebih 1,36 pikogram. Hasil pemeriksaan kadar trombosit kelompok dosis tengah menunjukkan kadar yang paling rendah, yaitu 996,60 kurang lebih 124,52 pikogram. Namun, ternyata kadar normal untuk trombosit tikus wistar betina usia lebih dari 17 minggu adalah 599 sampai 1144 pikogram, sehingga disimpulkan bahwa pemberian kombinasi ekstrak etanol kedelai detam 1 dan ekstrak etanol jati Belanda dengan dosis 100 banding 200 mg tidak menyebabkan kelainan kadar trombosit dan tidak berbeda dengan kelompok kontrol. Hasil MCH dan trombosit yang rendah pada tikus betina ini tidak menunjukkan hal yang membahayakan dan dapat diabaikan. Kadar normal untuk MCH tikus wistar betina usia lebih dari 17 minggu adalah 17,6 sampai 20,3 pikogram. Kadar MCH dari kelompok kontrol yaitu 16,61 pikogram. Kelompok kontrol satelit 15,43 pikogram. Hasilnya juga lebih rendah dari kadar normal. Disimpulkan bahwa MCH kadar tersebut dianggap tidak terganggu atau sama dengan kontrol. Hasil pemeriksaan kadar trombosit kelompok dosis tengah menunjukkan kadar yang paling rendah. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu uji toksisitas subkronis pemberian kombinasi ekstrak etanol kedelai detam 1 dan ekstrak etanol jati Belanda adalah aman dan tidak toksik terhadap hematologi darah tikus wistar setelah diberi perlakuan selama 90 hari. Dilanjutkan pengamatan 30 hari berikutnya atau satelit untuk kelompok yang tidak diberi perlakuan dan untuk kelompok yang diberi perlakuan dosis tinggi. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.